Di balik gurun Yaman yang retak dan panas, di tengah reruntuhan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun, sekelompok orang berseragam sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari perang lokal. Mereka bukan tentara resmi, tapi dunia tak bisa lagi menganggap mereka sekadar milisi. Mereka adalah Ansar Allah, lebih dikenal sebagai Houthi, dan musuh mereka bukan lagi sekadar pemerintah Yaman atau Arab Saudi. Kini, mereka mengarahkan senjata ke arah utara, menuju Israel. Dalam bayang-bayang konflik di Gaza, sebuah front baru terbuka. Tapi, bukan dari Lebanon, bukan dari tepi barat, dan bukan pula dari Suriah. Front itu muncul dari selatan, dari Yaman. Kelompok Houthi mulai meluncurkan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel Selatan. Beberapa menyerang pelabuhan, yang lain diarahkan ke kapal dagang yang terhubung dengan ekonomi Israel. Serangan ini tidak simbolik. Mereka nyata, berteknologi tinggi, dan menunjukkan kemampuan tempur lintas benua dari sebuah kelompok non-negara. Laut Merah, jalur vital perdagangan global, kini menjadi zona perang tidak resmi. Kapal-kapal mulai dialihkan, asuransi melonjak, armada internasional dikerahkan. Semua karena serangan yang bermula dari pegunungan Yaman. Sementara itu, di belahan lain kawasan, serangan udara menghantam wilayah Suriah. Targetnya adalah pangkalan militer, pos radar, dan fasilitas logistik yang diyakini terkait dengan jaringan milisi pro-Iran. Bagi Houthi, ini bukan hanya urusan Suriah. Ini adalah bagian dari tubuh yang sama. Sebuah jaringan yang mereka sebut sebagai poros perlawanan. Dan ketika salah satu simpul dari jaringan itu diserang, mereka bereaksi. Tokoh-tokoh Houthi menyampaikan ancaman dalam bahasa Ibrani, menyebut bahwa mereka akan membiarkan rudal yang berbicara. Mereka memperingatkan bahwa jika agresi terhadap Suriah, Palestina, atau sekutu lain berlanjut, maka medan tempur akan diperluas. Tapi untuk memahami medan perang ini secara utuh, kita harus menengok ke utara, ke Teheran. Iran tidak mengirim pasukan ke Gaza, tidak mengibarkan bendera di kapal perang di Laut Merah. Tapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Di roket yang diluncurkan dari Yaman, di drone yang terbang dari Irak, di sistem rudal Hizbullah yang tersembunyi di pegunungan Lebanon. Houthi bagi Iran adalah ujung tombak di front selatan. Mereka menerima teknologi, pelatihan, dan strategi dari satu pusat kendali besar, Republik Islam Iran. Dan dalam logika strategis Iran, Houthi bukan sekadar proksi. Mereka adalah alat tekanan geopolitik, sebuah saklar yang bisa dihidupkan untuk menguji batas lawan, baik Israel maupun Amerika Serikat. Iran tidak ingin perang besar terjadi hari ini, tapi mereka juga tidak ingin kalah di meja diplomasi esok hari. Maka digunakanlah pendekatan bertingkat. Langkah pertama, gunakan kelompok proksi untuk menekan lawan di berbagai titik: Gaza, Lebanon, Irak, dan Yaman. Langkah kedua, ukur respons militer dan politik dari Israel dan sekutu baratnya. Langkah ketiga, jika salah satu simpul poros perlawanan runtuh, Iran siap turun tangan secara terbuka. Strategi ini bukan tentang kemenangan cepat. Ini tentang memaksa lawan untuk bertarung di 5 medan sekaligus. Dan perlahan, kelelahan akan menjadi senjata utama.
Dalam perang ini, laut menjadi aktor yang tak bisa diabaikan. Ketika Houthi menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah, dunia melihat bahwa perang modern tidak lagi terjadi hanya di darat. Mereka menggunakan rudal anti kapal, drone kamikaze laut, bahkan operasi boarding terhadap kapal yang melintas. Targetnya, menghantam ekonomi, menciptakan ketidakpastian, dan membuktikan bahwa kelompok bersenjata di Yaman bisa mengganggu jalur perdagangan global. Dan mereka berhasil. Perusahaan logistik dunia mulai menarik diri. Armada asing mulai berlayar memutar ribuan mil. Semua karena satu hal, Houthi memutuskan untuk ikut berperang. Pertanyaan paling besar yang terus bergema dari Tel Aviv, Riyadh, dan Washington adalah satu. Akankah Iran benar-benar turun tangan? Sejauh ini, Teheran berhati-hati. Mereka menekan lewat tangan-tangan jauh. Tapi, jika situasinya berubah, jika Hizbullah diserang besar-besaran, jika Damaskus runtuh, atau jika wilayah Iran sendiri dihantam, semua bisa berubah dalam semalam. Iran telah memperingatkan, jika garis merah mereka dilanggar, mereka akan bertindak langsung. Tidak dengan proksi, tidak dengan pesan simbolik, tapi dengan rudal dan drone dari tanah Iran sendiri. Dan jika itu terjadi, maka kawasan akan masuk ke dalam babak yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di dunia yang semakin terfragmentasi ini, medan perang bukan lagi hanya wilayah konflik, ia adalah jaringan. Dan dalam jaringan itu, Houthi memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Apa yang dulu dianggap sebagai perang lokal, kini telah menjelma menjadi bagian dari percaturan global. Gaza, Damaskus, Beirut, Teheran, Sanaa, semuanya terikat oleh benang yang sama. Dan benang itu semakin menegang.